Halo, jumpa lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan interval naik dan interval turun dari sebuah grafik fungsi. Nah, materi ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA. Silahkan ditonton video ini agar kamu memahami tentang materi ini. Oke, perhatikan gambar grafik berikut ini. Nah, dari grafik terlihat bahwa fungsinya naik itu pada interval X yang lebih kecil dari A atau X lebih besar dari B. Kemudian fungsinya turun pada interval X di antara A dan B. Nah, ini dia, turun berada pada interval A dan B. Ini turun. Kemudian untuk naiknya, ini kan dia naik lebih kecil dari A, kemudian di sini juga dia naik lebih besar dari B. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menentukan interval naik dan turun suatu fungsi, yang pertama, jika f aksen x-nya lebih besar dari 0 untuk semua x yang berada pada sebuah interval i, maka fungsi f itu naik pada interval i. Jadi kalau dia dikatakan naik, maka f aksen x-nya lebih besar dari 0. Sementara jika f aksen x-nya lebih kecil dari 0 untuk semua x yang berada pada interval i, maka fungsi f-nya itu turun pada interval i. Jadi kalau dia dikatakan nanti menentukan interval turun, berarti kita tentukan f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, untuk lebih memahami materi ini, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Oke. Contoh yang pertama, jika fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3, tentukanlah interval naik dan turun fungsi tersebut. Nah, sesuai dengan materi tadi, kalau dia naik, maka f aksen x-nya lebih besar dari 0, dan kalau dia turun, f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Oke. Nah, untuk yang pertama, menentukan interval naik. Oke, karena fx-nya naik, maka f aksen x-nya lebih besar dari 0. Jadi ini tinggal turunkan saja fungsi fx-nya. Berarti ini x kuadrat kurang 4x tambah 3, kalau kita turunkan jadi 2x dikurang 4. Nah, ini kita selesaikan pertidaksamaannya, maka kita peroleh 2x lebih besar dari 0 dan x-nya lebih besar dari 4 bagi 2, 2 ya. X-nya lebih besar dari 2. Nah, itulah dia fungsinya naik. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia fungsinya itu turun, fx-nya turun, maka f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, turunannya tadi sama ya, 2x dikurang 4, tapi di sini tanda ketidaksamaannya adalah lebih kecil, karena dia diminta untuk interval turun. Berarti 2x kurang 4 lebih kecil dari 0, maka x-nya lebih kecil dari 2. Jadi, fx-nya turun ketika x-nya lebih kecil dari 2. Oke, nah sekarang perhatikan contoh yang kedua. Fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 kurang 36x. Naik pada interval, yang ditanya hanya interval naiknya ya. Maka tinggal kita cari turunannya. Oke, fx-nya naik, maka f aksen x besar 0. Tarik turunannya, ini turunan dari 2x pangkat 3, 6x kuadrat, dikurang ini 2 kali 3 kali x, berarti kurang 6x, dikurang turunan dari 36x, 36 ya. Kemudian dia lebih besar dari 0, karena tadi dia naik. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. 6x kuadrat kurang 6x kurang 36 sama dengan 0. Nah, ini kita sederhanakan. Kita bagi, sama-sama kita bagi 6. Nah, kalau sama-sama bagi 6, berarti x kuadrat kurang x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kemudian kita perolehlah pembuat nolnya, x-nya sama dengan 3, dan satu lagi x-nya sama dengan minus 2. Nah, ini yang x sama dengan 3, kemudian x sama dengan minus 2, kita letakkan dalam garis bilangan. Oke. Nah, ini min 2 dan 3. Kemudian kita cek tandanya, apakah dia positif atau negatif. Oke, nah kita cek ke pertidaksamaannya tadi. Nih, kita
cek, boleh angka yang lebih besar dari 3, jangan di 3-nya atau di min 2-nya ya. Yang kita cek nanti dia di antaranya boleh, atau lebih besar dari 3-nya boleh, atau di antara min 2 dan 3 boleh, atau yang lebih kecil dari min 2. Nah, supaya gampang kita cari yang di antara min 2 dan 3, kita substitusikan nilai X-nya 0. Nah, kalau kita masukkan di sini 0, berarti 6 kali 0 kuadrat dikurang 6 kali 0, itu 0 dikurang 36 berarti min 36. Nah, karena dia nilainya negatif, maka di antara min 2 dan 3 itu nanti negatif. Oke, ini dia ya, nanti selang-seling aja. Kalau sudah ketemu negatif di sini, maka nanti sebelah kanannya positif, sebelah kirinya juga positif. Jadi dia selang-seling positif, negatif, positif. Nah, itu untuk menentukan batas intervalnya yang kita gunakan yang mana, yang positif apa yang negatif, sesuai dengan tanda yang di sini. Karena dia tadi lebih besar dari 0, kalau lebih besar dari 0 kan berarti positif. Berarti yang kita ambil adalah tanda yang positif, yaitu yang lebih besar dari 3 dan yang lebih kecil dari min 2. Nah, jadi fx-nya naik pada interval x lebih kecil dari min 2 atau x lebih besar dari 3. Nah, itu dia untuk contoh soal nomor 2. Tapi nanti kalau misalnya di soal ditanya dia turun pada interval, berarti pilih yang tanda negatif ya, karena nanti kan kalau turun dia f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Jadi pilihnya nanti yang negatif. Oke. Nah, perhatikan. Kalau kita ngomongin tentang grafik fungsi, maka pasti ada istilah definite positif dan definite negatif. Nah, kalau untuk definite positif itu artinya adalah bahwa parabolanya terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Artinya parabola selalu berada di atas sumbu X untuk setiap X nilai yang bernilai real. Nah, jadi syaratnya apa? Syarat untuk definite positif itu adalah bahwa A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini dia untuk sumbu X-nya ya, sumbu X. Kemudian grafiknya terbuka ke atas dan dia berada di atas sumbu X. Nah, itulah kalau dia syarat definite positif. Kemudian yang berikutnya definite negatif. Definite negatif itu berarti parabolanya terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, yang artinya parabola selalu berada di bawah sumbu X untuk setiap X elemen bilangan real. Nah, inilah dia syaratnya adalah A-nya lebih kecil dari 0, karena kan tadi parabolanya terbuka ke bawah ya, dan karena dia tidak memotong ataupun menyinggung, maka diskriminannya atau D-nya lebih kecil dari 0. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini. Ini dia sumbu X-nya. Oke, gambar parabolanya terbuka ke bawah dan dia tidak memotong ataupun menyinggung si sumbu X-nya. Nah, untuk penggunaannya perhatikan contoh berikut ini. Oke, nah batas-batas nilai P agar fungsi fx sama dengan min 1/3x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 2px tambah 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real adalah, oke, ini ada pilihannya, ada 5 pilihan. Nah, sekarang kita selesaikan. Diberikan tadi fx-nya sama dengan min 1/3x pangkat 3 tambah px kuadrat tambah 2px tambah 5. Karena dia diminta turun, maka f aksen x-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini kita cari turunnya nih. Turunannya min x kuadrat tambah 2px tambah 2p itu lebih kecil dari 0. Nah, karena lebih kecil dari 0 ini, maka dia definite negatif. Nah, ininya definite negatif. Nah, karena dia definite negatif, maka A-nya harus lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0. A-nya lebih kecil dari 0 sudah pas ya, karena di sini koefisiensi x kuadratnya adalah min 1. Dan itu lebih kecil dari 0. Kemudian sekarang diskriminan-nya. Oke, rumus dari diskriminan sudah ingat ya, B kuadrat kurang 4 AC. Berarti 2B kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali 2P. Nah, itu lebih kecil dari 0. Kemudian ini kita selesaikan, kita peroleh 4P kuadrat tambah 8P lebih kecil dari 0. Nah, ini kita faktorkan untuk mendapatkan pembuat nolnya. Oke, 4P kuadrat kurang 4
4P kuadrat tambah 8P sama dengan 0. Kita faktorkan jadi 4P kali P tambah 2. Sehingga kita peroleh nilai-nilai P-nya adalah P-nya sama dengan 0 dan satu lagi P-nya sama dengan minus 2. Kemudian kita gambarkan ke garis bilangan. Oke, ini min 2, 0. Nah, kemudian, oke, ini sama seperti yang tadi ya. Kita pilih satu angka. Bisa lebih besar dari 0, atau di antara min 2 dan 0, atau yang lebih kecil dari minus 2. Pilih salah satu angka. Nah, ini kita pilih yang lebih besar dari 0. Kita pilih misalnya 10. Nah, ini 10 kita substitusikan kemari. Oke, 4 kali 10 kuadrat tambah 8 kali 10. Sudah pasti positif ya. Nah, makanya sini tandanya positif. Ini tinggal selang-seling saja. Ini positif, negatif, positif. Nah, karena tadi dia di sini lebih kecil dari 0, maka kita pilih yang negatif, yaitu X-nya berada di antara min 2, bukan X, tapi P. P-nya berada di antara min 2 dan 0. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Fungsi fx sama dengan min 1/3 x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah 9 naik pada interval 1 kurang dari x kurang dari 3. Maka nilai dari a tambah b adalah, oke, untuk penyelesaiannya, tadi diketahui di soal fx-nya itu sama dengan min 1/3 x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah bx tambah 9. Kemudian dia naik pada interval 1 kurang dari x kurang dari 3. Karena fx-nya naik, maka f aksen x-nya lebih besar dari 0. Jadi kita cari dulu nih turunan pertama dari si fx-nya. Nah, turunannya adalah min x kuadrat tambah 2ax tambah b. Karena dia naik, maka lebih besar dari 0. Nah, ini kita kali min ya. Kali min 1 kali min 1. Oke, sehingga kita peroleh pertidaksamaannya menjadi x kuadrat kurang 2ax kurang b lebih kecil dari 0. Nah, sekarang kita tentukan pembuat nolnya dari interval yang diberikan tadi. Kan intervalnya tadi di antara A1 dan 3. Berarti pembuat nolnya itu adalah x-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 3. Nah, sekarang ini nilai-nilainya ini kita substitusikan ke pertidaksamaan yang ini. Oke, untuk x sama dengan 1, maka 1 kuadrat dikurang 2a kali 1 dikurang b, itu sama dengan 0, karena udah masuk ke pembuat 0 ya. Jadi 1 kurang 2a kurang b sama dengan 0. Nah, inilah persamaan pertama. Kemudian untuk x-nya sama dengan 3, maka substitusikan kemari. 3 kuadrat berarti 9, dikurang 2a kali 3 berarti 6a, terus ini b-nya tetap ya. Berarti 9 dikurang 6a dikurang b sama dengan 0. Nah, ini persamaan kedua. Kenapa sama dengan 0? Karena mereka merupakan pembuat 0. Nah, ini kita eliminasi, kita kurangkan. Kita peroleh dia 1 kurang 9 minus 8. Min 2a dikurang 6a. Berarti plus 4a. B-nya habis ya, sama dengan 0. Maka 4a sama dengan 8 dan nilai a-nya sama dengan 8/4 yaitu 2. Nah, ini a sama dengan 2 kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka kita peroleh 1 dikurang 2 kali 2 dikurang b sama dengan 0. Oke, 1 dikurang 4 kurang b sama dengan 0. Maka kita peroleh b-nya sama dengan negatif 3. Nah, jadi yang ditanya tadi di soal adalah nilai dari a tambah b. A-nya sudah dapat 2, b-nya dapat min 3, maka 2 tambah min 3 itu sama dengan minus 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu dia ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini, silahkanlah kamu kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, di sini ada 2 soal latihan, dan ini mirip dengan contoh soal yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, silahkan dikerjakan, dan nanti jawabannya silahkan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Dan
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.